Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan acara Ngopi Smart, Ngobrol Pintar, santun, melayani, adil, responsif, dan terukur pada acara podcast yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hari ini saya sebagai host, Sumpeno nama saya, akan menghadirkan salah satu narasumber, yaitu Bapak Dr. Yahya Sam, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau adalah seorang hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sehat Pak Yahya? Sehat. Sehat ya, syukur. Alhamdulillah sehat. Ya. Hari ini Bapak akan kami ajak untuk bincang-bincang sedikit terkait dengan masalah hukum perdata, yang lebih khusus lagi adalah menyangkut mengenai eksekusi. Kita tahu bahwa ketika orang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan karena terganggu oleh orang lain, maka dia mengajukan sebuah gugatan di pengadilan negeri. Ya. Setelah berperkara, kemudian pada akhirnya penggugat itu memenangkan perkara, baik pada tingkat pertama, pengadilan negeri, pemeriksaan pada tingkat banding, pengadilan tinggi, kasasi, bahkan sampai dengan PK. Jadi katakan penggugat ini menang. Dia akan menikmati hasil kemenangannya dalam proses pemeriksaan perkara yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para hakim-hakim kita. Ini tentu akan mengajukan permohonan eksekusi. Sebelumnya akan kami tanyakan dulu Pak Yahya mengenai apa yang dimaksud dengan eksekusi itu. Ini mungkin ada di antaranya yang belum mengetahui hal ini. Silakan. Terima kasih. Eksekusi itu artinya menjalankan putusan. Oleh karena eksekusi perdata, maka menjalankan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitu ya. Ya. Artinya bila mana putusan dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap? Ya, putusan sudah berkekuatan hukum tetap bisa putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan upaya hukum banding oleh kedua belah pihak, bisa putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi oleh kedua pihak, atau putusan kasasi menerima atau tidak menerima kedua pihak, yang namanya putusan kasasi itu adalah putusan terakhir, berstatus telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sekalipun diajukan PK itu tetap berstatus kekuatan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berhak atau bisa diajukan permohonan eksekusinya oleh pihak yang menang. Jadi selama ini orang memaknai bahwa seakan-akan yang dimaksud dengan putusan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewesde itu seakan-akan menunggu sampai dengan PK. Salah ya? Salah. Salah ya? Salah. Artinya putusan pengadilan negeri kalau tidak ada upaya hukum banding oleh pihak yang kalah, itu juga sudah menjadi putusan inkrah maksudnya? Sudah mempunyai kekuatan, sudah berstatus putusan inkrah berkekuatan hukum yang tetap. Karena tadi cirinya kenapa tidak diajukan upaya hukum banding. Baik. Eksekusi akan dijalankan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, ya kan? Ya. Ciri-ciri apa sebuah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan akhirnya dieksekusi oleh Ketua Pengadilan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan? Ciri-cirinya apa bahwa putusan itu bisa dieksekusi oleh pengadilan negeri? Ya, terima kasih. Putusan yang bisa dieksekusi oleh pengadilan negeri adalah putusan yang berisi kalimat menghukum atau biasa disebut kondemnatur. Kondemnatur, menghukum tergugat atau siapapun yang berhak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong. Jadi harus ada kata-kata menghukum atau ada yang pendapat juga bisa dengan kalimat lain memerintahkan. Memerintahkan. Memerintahkan itu sebetulnya
kalimat menghukum. Ya, amar itu sudah bisa juga. Ya. Artinya akan dijalankan putusan itu ketika memang bunyi amar putusnya adalah menghukum atau memerintahkan. Memerintahkan. Ketika sebuah amar putusan yang tingkat pertama bahkan sampai dengan PK di sana, itu ternyata bunyi putusannya menyatakan bahwa perkawinan antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat putus karena perceraian. Yang seperti ini bisa dilaksanakan atau tidak ini? Kalau yang putusan yang bunyinya seperti itu. Ya, putusan sedemikian itu biasa disebut itu putusan yang bersifat konstitutif, yaitu itu demi hukum. Ya, apabila pihak-pihaknya tidak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, itu demi hukum, itu dengan sendirinya putusan itu langsung bisa mempunyai akibat hukum yang baru, yang semula berstatus perkawinan, berstatus suami istri, begitu itu diucapkan dan tidak ada upaya hukum banding atau kasasi, itu langsung itu berubah statusnya dari berstatus suami istri menjadi tidak berstatus suami istri lagi. Ya. Artinya merubah dari keadaan semula yang suami istri, Ya. kemudian adanya amar putusan yang menyatakan perkawinan antara A sebagai penggugat dengan B sebagai tergugat itu putus karena perceraian, maka itu menjadi menciptakan keadaan hukum baru. Ya. Artinya statusnya sudah berubah itu ya, berubah, dengan adanya amar putusan. Kalau memang pihak tergugat tidak ada upaya hukum banding. Ya. Itu. Jadi di sini bisa kita bedakan antara putusan yang sifatnya konstitutif dengan yang kondemnatur, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Tapi ada konsekuensinya juga. Dengan adanya keadaan baru yang semula bersatu suami istri, kalau di situ juga disebutkan ada hak-hak nafkah istri atau anak, itu sudah berlaku juga. Ya, bisa dimohonkan eksekusinya juga sebetulnya. Oh, ketika setelah amar putusan menyatakan perkawinan antara A dan B putus karena perkawinan, kemudian diikuti dengan amar putusan yang merintahkan tergugat untuk membayar nafkah, maka ini harus dilaksanakan, harus dieksekusi. Karena tadi cirinya tadi seperti Bapak sampaikan tadi ada amar memerintahkan ya. Ya. Terus selama ini tentu Bapak sudah beberapa kali menjadi ketua pengadilan negeri ya. Ini di dalam praktek apa kendala-kendala yang dihadapi atas adanya permohonan eksekusi dari pemohon? Wah, ternyata tidak bisa dieksekusi. Ini apa yang biasa terjadi yang menyebabkan permohonan eksekusi sendiri tidak bisa dilaksanakan oleh pengadilan negeri? Ya, saya memang pernah beberapa kali ketua pengadilan negeri, terutama di Jakarta Timur, di Banjarmasin, di Kudus, dan Kota Agung Lampung. Memang masalah eksekusi ini memang tugas pengadilan negeri, ya, ketua pengadilan negeri sebagai memimpin eksekusi dan laksanakan itu oleh panitera dan judisita. Kendala-kendala eksekusi perdata ini sebetulnya sangat banyak, sangat complicated. Tapi bisa saya klarifikasikan dua, yaitu kendala-kendala yang sifatnya permanen, yang betul-betul tidak bisa laksanakan eksekusi itu umumnya amar putusan itu deklaratur, ya, hanya menyatakan tanah sengketa milik penggugat, itu aja. Nah, itu jelas selamanya tidak bisa dilaksanakan eksekusinya. Ya, solusinya kalau amar putusan sedemikian ini, penggugat harus mengajukan gugatan baru khusus untuk mendapatkan amar kondemnator ini. Ya, khusus mendapatkan amar kondemnator ini, bukan masalah status hak kepemilikan, bukan lagi. Ini kan sudah diputuskan dan sudah inkrah, jadi khusus menggugat baru khusus untuk mendapatkan kalimat kondemnator ini. Nah, dan sifatnya serta-merta dan dalam waktu yang singkat itu harus segera diputus dan eksekusinya bisa dilaksanakan. Ya, itu sifatnya satu-satu jalan
itu harus mengajukan gugatan baru. Gugatan Itu baru, ya. ya. Adapun kendala-kendala ya, Ya. kendala ini bisa sementara. Misal objek sengketa itu tidak jelas. Ya, tidak Tidak jelas, jelas, tidak ya. jelas, luasnya tidak jelas, batas-batasnya tidak jelas, maka ketua pengadilan menyatakan eksekusi non eksekutable ya, Iya. dengan penetapan. Tapi dalam waktu yang bersamaan bisa juga penggugat itu nanti bisa pemohon eksekusi itu menemukan batas-batasnya yang jelas, luasnya yang jelas berdasarkan keterangan lurah atau Pak RT kepala desa bahwa betul tanah itu jelas luasnya, batas-batasnya ditemukan, nomor tanah itu, nomor rumah itu bisa ditemukan, dulunya bernama nomor ini sekarang sudah bernomor ini, dulunya jalan ini sekarang nomor ini, jalan ini berubah, itu bisa ditemukan. Jadi apabila ditemukan objeknya, ketua pengadilan bisa membuat penetapan lagi, mencabut penetapan yang lama sehingga bisa dilaksanakan eksekusinya. Itu bisa juga masalah keamanan ya. Itu juga menjadi kendala, kendala juga. Tapi hari ini alhamdulillah kepolisian sangat kondusif, sangat melakukan koordinasi dengan pengadilan. Ketua pengadilan harus melakukan komunikasi koordinasi dengan aparat keamanan, kepolisian supaya bisa membackup pelaksanaan eksekusi itu. Dan akhir-akhir ini alhamdulillah pihak kepolisian, Polres, Polda, Polsek selalu memberikan pengamanan yang maksimal kepada ketua pengadilan dalam rangka melaksanakan eksekusi ini. Ya, alhamdulillah. Tapi apabila kondisinya hari itu memang tidak memungkinkan, masa luar biasa banyaknya sehingga aparat keamanan itu perhitungan semula tidak sebanyak itu masanya sehingga bisa ditunda. Pihak keamanan melakukan koordinasi untuk eksekusi berikutnya ditambah pengamanan yang lebih banyak lagi, dan faktanya alhamdulillah selalu selesai. Baik, tadi Bapak jelaskan mengenai salah satu kendala tidak bisa dilaksanakannya sebuah putusan yang sudah memiliki hukum tetap karena memang tidak ada amar yang menyatakan memerintahkan. Ya, atau Tadi Bapak menyampaikan bahwa itu memerintahkan tergugat untuk menyerahkan tanah kepada penggugat. Ya. Ketika itu tidak ada di dalam amar putusan, maka tadi Bapak jelaskan bahwa penggugat harus menggugat lagi, Ya. khusus mengenai agar muncul amar menghukum Ya. untuk penyerahan tanah Ya. itu. Baik. Masih banyak lagi tentu kendala-kendala selain itu toh tentunya. Ya. Masih banyak kendala-kendala. Tetapi baik, ini karena cakupan eksekusi ini banyak sekali. Kami cukup itu saja yang mengenai kendala, tapi masih banyak. Saya akan tanya soal yang lain, Pak. Bertanya soal yang lain. Boleh. Baik. Dasar dari pengalaman Bapak selama ini, ketika penggugat sudah memenangkan perkaranya dan akan menikmati hasil kemenangannya dengan cara mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, itu apakah permohonan yang diajukan oleh penggugat sebagai pemenang perkara itu mengajukan permohonan unmanning dahulu, artinya satu permohonan, atau sekaligus cukup mengajukan permohonan eksekusi saja? Apakah ada dua permohonan maksud saya? Satu permohonan untuk unmanning dulu kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menegur tergugat yang tidak melaksanakan bunyi putusan dengan sukarela. Kemudian satu lagi nanti ada permohonan eksekusi lagi. Ini bagaimana dalam praktek? Kalau pengalaman saya, berhubung unmanning itu bagian dari eksekusi, bagian permulaan dari eksekusi, untuk lebih praktisnya, berdaya guna, berhasil guna, waktu, tenaga, pikiran, dari awal langsung ajukan permohonan eksekusi sampai berakhir, dalam tanda petik sampai berakhir, kecuali eksekusi lelang kan ada tahap tersendiri. Jadi ngajukan permohonan eksekusi setelah diadakan penelitian oleh panitera jurusita atau dibentuk tim kecil bahwa eksekusi amar putusan itu betul bisa dieksekusi, kemudian diperintahkan untuk membayar
surat kuasa membayar biaya eksekusi sesuai dengan wilayah, sesuai dengan hasil penelitian tim ya, berapa biayanya, layaknya tim eksekusi eksekusinya. Kemudian setelah dilakukan penelitian, melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang ada, kemudian proses eksekusi dilaksanakan. Pertama, memanggil di unmanning pihak yang termohon eksekusi pada hari, tanggal, jamnya hadir di pengadilan negeri, diperingkat dalam suatu ruang sidang, bisa dihadiri oleh pemohon eksekusi, bisa tidak oleh pemohon eksekusi. Dan umumnya pengalaman saya, pemohon eksekusi hadir, termohon eksekusi juga hadir. Nah, disitulah ketua pengadilan negeri didampingi panitera atau jurusita memperingatkan kepada termohon eksekusi supaya melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini dalam tenggang waktu 8 hari. Ya, apabila dilaksanakan dalam tenggang waktu 8 hari, berarti tidak ada eksekusi secara paksa. Nah, apabila tidak dilaksanakan dalam 8 hari, maka tindakan berikutnya bisa dilakukan sita eksekusi. Kalau memang di tingkat pengadilan belum ada sita jaminan, baru proses berikutnya. Ya, jadi apabila si termohon eksekusi itu tidak hadir pada hari, tanggal, waktu yang telah ditentukan untuk di unmanning, menurut buku Pak Harahap, besoknya sudah bisa dilaksanakan tindakan paksa. Ya. Jadi kita harapkan kepada termohon eksekusi supaya hadir pada hari, tanggal, jam yang telah ditentukan. Soalnya kalau tidak hadir, pemanggilnya pemberitahuan secara sah, besoknya sudah bisa diupayakan eksekusi secara paksa. Ya. Baik. Jadi tadi pengajuan permohonan eksekusi pun sudah cukup ya. Hanya ada satu permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan bunyi amar putusan perkara yang bersangkutan. Ya. Itu sudah cukup dengan tanpa ada permohonan lagi, yaitu permohonan unmanning. Yaitu tergantung kebiasaan Ketua Pengadilan Negeri sebetulnya. Kalau saya supaya berdaya guna, berhasil guna, singkat, menghemat waktu, tenaga, jadi oleh karena unmanning itu bagian dari eksekusi. Ya, itu satu paket lah kalau menurut saya. Jadi kalau memang hanya nanti sampai di unmanning saja, tiba-tiba tidak bisa melaksanakan sendiri, berarti dia harus membayar skum lagi. Itu akan kurang efektif lah, tidak sejalan dengan azas peradilan cepat, murah, biaya ringan. Tapi pun ketika penggugat sebagai pemenang perkara mengajukan dua permohonan, pertama permohonan unmanning, kemudian yang kedua itu juga boleh. Boleh, tidak salah. Ya. Tapi bisa saja. Ketika satu pun permohonan eksekusi saja, itu karena permohonan unmanning itu include di situ, maka satu aja sudah cukup. Permohonan eksekusi gitu aja ya. Ya, dengan biaya langsung untuk pemanggilan berikutnya. Tapi kalau sana unmanning saja, ya memang mungkin skumnya biayanya menjadi ringan ya, hanya untuk memanggil supaya sampai di unmanning, itu berarti hanya jurusita, hanya pemanggilannya hanya 1 kali, 2 kali, ya 1 kali lah. Jadi tidak ada tindakan berikutnya. Itu bisa juga. Ya prinsip kebijaksanaan Ketua Pengadilan selalu mengarah ke azas peradilan cepat, murah, dan biaya ringan. Dan sesuai azas peradilan juga, Ketua Pengadilan harus membantu segala pihak yang berperkara menghindari segala macam rintangan, hambatan-hambatan untuk penegakan hukum dan keadilan. Selama ini pengalaman Bapak sebagai Ketua Pengadilan Negeri yang lalu, ketika pada saat unmanning dilakukan, di mana termohon eksekusi datang, karena yang terutama dipanggil adalah termohon kan? Karena kenapa tidak dilaksanakan putusan tersebut? Tetapi pada umumnya pemohon pun juga dipanggil. Siapa tahu di sini terjadi apa? Bisa juga terjadi dialog atau bahkan terjadi perdamaian kan? Bisa terjadi. Bisa. Nah, yang Bapak alami lebih banyak yang mana? Apakah bisa terjadi perdamaian di situ atau
tentu terjadi eyal-eyalan di dalam ya. unmoney. Bagaimana ini, Pak? Ya, ini sangat menarik. Kalau kita hanya panggil termohon eksekusi saja, itu biasanya dia mengajukan tawaran-tawaran, minta ditunda waktunya, minta diturunkan nilai yang akan dia bayar, misalkan minta tunda 2 bulan lagi dengan alasan bulan puasa dan segala macam, alasan minta dikurangi dari 50 juta cukup 30 juta saja dan segala macam. Itu kan kalau kita di forum itu ada pemohon eksekusi, kita bisa langsung dialog. Langsung bertanya Langsung ya. bertanya, gimana? Ini kan berikanlah kemanusiaan. Ini kalau ini kan bulan puasa, minggu depan bulan puasa. Kalau eksekusi dikosongkan tanah rumahnya, bagaimana suasana Idul Fitri, suasana bulan puasa? Ya kita kan berdasarkan asas kemanusiaan juga. Itu bisa saja terjadi. Pernah juga saya di Ponorogo. Ponorogo ya. Amar putusan itu menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong. Padahal di atas tanah itu sudah ada bangunan rumah milik tergugat. Gitu ya. Ya, itu kan untuk membongkarnya kan perlu biaya. Dan bangunannya masih punya nilai ekonomis, punya nilai tinggi. Ya. Jadi kalau konsekuen dengan amar putusan, ya menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat, berarti tanah itu, rumah itu harus dibongkar semua. Di mana materialnya, ongkos membongkarnya. Ya, awalnya ya penggugat itu ngotot seperti amar putusan, ya. Tapi saya berikan pengertian, ya harus, ya itu hak saudara. Tapi alangkah baiknya kita ini arif bijaksana, ya. Andaikan, ya. Itu kan dibongkar bangunannya, itu perlu tenaga, waktu, tenaga, berarti biaya. Ya mubazirlah, bangunan yang sudah bagus akan dirobohkan, itu kehilangan waktu, tenaga, biaya dan sebagainya. Toh nanti akan dibangun lagi. Ya, tapi akhirnya bisa juga. Saya berikan penjelasan, ya kenapa kalau nilainya misalkan sekarang 100 juta nilai rumah akan dibongkar perlu waktu biaya 5 juta. Itu kan kenapa enggak 100 juta ini ya Bapak sebagai pemohon eksekusi mengeluarkan biaya 50 juta untuk mengosongkan untuk membongkar. Untuk membelinya saja. Jadi enggak usah dikosongkan. Biarkan jadi masih miliknya ada. Pemohon eksekusi dengan semacam kompensasi dari 100 juta cukup dikeluarkan 50 juta ya. Tanah dan rumah menjadi miliknya pemohon eksekusi. Itu bisa terjadi ya? Bisa, ternyata bisa. Inilah gunanya ketika pada saat unmoney yang hadir tidak saja si termohon. Yang tidak melaksanakan putusan itu, tapi pemohon juga hadir. Sehingga langsung bisa didengar oleh Ketua Pengadilan Negeri pada saat acara unmoney tersebut. Langsung ada kesepakatan, langsung dibuat kesepakatan, ya diketahui oleh saksi-saksi, langsung tanpa eksekusi. Dan hasil tanpa eksekusi paksa lah maksudnya ya. Dan hasil kesepakatan pada saat unmoney antara pemohon eksekusi dengan tereksekusi tadi, termohon eksekusi tadi, itu dengan sendirinya merubah mengenai amar putusan kan berarti? Sekaligus merubah itu. Merubah. Ya kan? Mengosongkan, menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada menjadi penggugat. Tidak dikosongkan. Tetapi itu menjadi hukum. Menjadi hukum antara para pihak yang ada di dalam perkara tersebut. Sesuai ketentuan hukum tertinggi itu adalah kesepakatan para pihak. Bagus itu. Tapi ini Ketua Pengadilan itu dalam melaksanakan eksekusi itu harus ada seni. Harus punya kemampuan komunikasi yang positif kepada kedua belah pihak dan harus mampu meredam gejolak pihak yang menang, yang selama ini mungkin tidak puas dengan tergugat, yang selalu tergugat selama ini mungkin bermacam-macam jawabannya dalam persidangan atau dalam jawabannya, kesimpulannya yang kurang
kurang memperhatikan rasa kemanusiaan, persatuan kesatuan yang semula macam ngeyel lah bahwa dia yang paling berhak, tiba-tiba dinyatakan kalah. Itu biasanya ada hal-hal yang membekas lah di hati kedua belah pihak itu. Tapi kita harus mampu menjembatani sehingga kedua pihak itu merasa sadar, menyadari kehilapan kekeliruannya. Adapun perasaan-perasaan selama sidang berjalan itu harus dikesampingkan, harus dihilangkan. Bahkan semula semacam berlawan-lawanan antara penggugat dan tergugat musuh menjadi bersahabat, menjadi baik. Itu gitu. Jadi justru karena memimpin sebuah eksekusi adalah sebuah seni, Ya. maka ada asiknya juga ya. Ya. Ada kepuasan batin bagi ketua pengadilan negeri ketika bisa mengakurkan atas isi putusan yang sudah inkrah tadi ya. Ya, yang semula bersengketa, tidak saling tegur menegur. Ya. Malah tidak ada yang tidak mau jabat tangan dalam persidangan. Ya. Betul. Tapi seninya, seni ketua pengadilan itu harus punya seni dalam melaksanakan eksekusi itu, dan harus berani mengambil resiko, dapat perlawanan, dapat ancaman dan sebagainya. Ya, memang eksekusinya kan hasil perjuangan yang panjang oleh pihak yang penggugat yang haknya dilanggar tadi. Bisa saja ini sudah 10 sampai 15 tahun, ada yang 20 tahun. Ya, tapi sekarang alhamdulillah Mahkamah Agung kan sudah membatasi pemeriksaan tingkat PN, PT, kasasi sudah membatasi, sehingga proses berperkara itu betul-betul mengarah ke asas peradilan cepat, murah, dan biaya ringan. Lebih cepat jadi pelaksanaan eksekusinya lebih cepat. Tapi ketua pengadilan harus berani, harus tegas dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tidak boleh ragu-ragu. Kalau memang sudah harus bisa dieksekusi, kondemnatur, hasil penelitian tim ini bisa dilaksanakan, harus melaksanakan eksekusi. Ya. Justru karena itu maka eksekusi adalah sebuah, jadi yang wibawa putusan itu kan di dalam eksekusi ini letaknya kan? Iya. Jadi untuk apa putusannya di atas kertas? Ya. Kalau pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri. Ya. Dan pengadilan juga semakin berwibawa. Betul-betul pengadilan lembaga, institusi, tempat mencari keadilan. Ya. Pak Yahya, ini kalau akan kita bahas lagi mengenai eksekusi, karena materinya cakupannya sangat banyak dan tadi hanya sebagian kecil, tetapi waktu yang membatasi kita. Ada tambahan saya. Ya. Harapan saya kepada penggugat, ya dalam ini bisa prinsipalnya, bisa penasihat hukumnya, di dalam membuat gugatan itu betul-betul harus cermat, ya, menyebutkan luasnya, batas-batas tanah sengketa. Kalau dahulu misalkan kelurahan ini, desa ini, kalau ada perubahan sebutkan dalam perubahan. Kan sering terjadi juga pemekaran wilayah. Sebutkan. Jadi yang jelas dalam itu kan gugatan ada posita petitum. Ya. Jadi batas-batas luas-luas yang ada dalam posita harus diulangi lagi dalam petitum. Ya. Menghukum tergugat dan siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat, luasnya, ya, persilnya, nomor sertifikatnya, di desa apa, di jalan apa, nomor apa, kepada penggugat dalam keadaan kosong. Nah, jadi ini betul-betul dalam posita dengan petitum harus sinkron. Ya, kalau hanya disebutkan dalam posita, tidak dalam petitum, itu nanti terjadi perdebatan juga. Ada yang berpendapat dan terjadi keberatan bagi pihak tergugat. Ini gugatan kan tidak jelas. Ketua pengadilan itu kan hanya melaksanakan isi putusan. Putusannya hanya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa. Tidak menyebutkan luas batas letaknya, ini bermasalah. Tanah yang mana, luasnya berapa, kan begitu ya memang harus cermatlah pihak penggugat maupun prinsipalnya maupun penasihat hukumnya juga memang harus cermat. Ya, artinya dengan kata lain
letak dan batas-batas tanah yang ada di posita gugatan penggugat itu kita copy paste Ya, di dalam di petitumnya. dalam petitum supaya menjadi jelas sinkron seperti yang Bapak Sinkron. tadi antara petitum dengan positanya. Ya. Ya. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Yahya atas penjelasan tentang sekelumit tentang eksekusi yang hanya waktu sedikit ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.